Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanata wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummati wa kashafa Allahu bihil gummah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون حيث يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pagi yang berbahagia ini kita menggemakan takbir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji atas semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita harus terus menerus kita lantunkan pujian kita sebagai bentuk pengakuan kita bahwa tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pastikan, melainkan pasti tidak ada satupun yang menjauhkan kita darinya. Kita pastikan bahwa semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di 1 Syawal. Baru kemarin kita berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berpuasa menahan haus dan dahaga. Malamnya kita melakukan salat tarawih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi sebagian saudara kita yang berRamadan di tahun lalu, tidak semuanya kemudian diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan kemarin ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita juga tidak tahu pasti apakah Ramadan yang kita lalui kemarin kita akan menjumpainya lagi di tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan di tengah pandemi menjadikan lebih berbeda, penuh keharuan, lebih prihatin, penampilan tak begitu diberikan porsi, ibadah yang sifatnya bersama-sama tak seramai seperti biasanya. Seakan-akan Allah ingin memaksa kita untuk berRamadan hanya dengan hati, sepenuh hati kita. Seakan-akan Allah ingin menegaskan bahwa beribadah kepadanya sampai kapanpun, terutama di bulan Ramadan, tak ingin didodai dengan menampilkan kemewahan duniawi. Seakan-akan Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa kemuliaan itu terletak pada indahnya keikhlasan, bukan terletak pada indahnya tampilan zahir.
Ada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang berkulit hitam dan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta matanya. Bagi sebagian orang beliau berdua dipandang sebelah mata, tapi siapa sangka beliau berdua adalah muadzin kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Bilal bin Rabah yang adzan, dan yang iqamah adalah Abdullah bin Ummi Maktum, atau sebaliknya Abdullah bin Ummi Maktum yang adzan dan Bilal yang iqamah. Bilal bin Rabah siapa yang tidak tahu dengan beliau? Bilal bin Rabah adalah satu-satunya sahabat yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara terompahnya sudah terdengar di surga, sementara jasadnya masih ada di dunia. Lain halnya dengan Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Beliau adalah sosok sahabat yang menjadi sebab turunnya surat Abasa, surat yang berisikan tentang teguran kepada Rasulullah agar tak melihat atau mempertimbangkan pada hal duniawi semata, pada hal yang zahir semata, dan sekaligus sebagai pembelaan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah menitipkan pertanyaan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, menanyakan, sejak kapan engkau buta? Sejak kecil, jawab Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Jibril mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala berfirman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil mata dari hambanya, pasti Allah akan menggantinya dengan surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar. Pandemi COVID-19 memang musibah yang kita rasakan bersama. Dampaknya menghantam hampir semua sendi-sendi kehidupan kita, menjadikan semuanya terhuyung-huyung. Perih yang dirasakan ibarat tuka yang disiram air cuka, perihnya tak terkira. Emosi gampang tersulut, bak api yang disiram minyak tanah. Paling mudah adalah memang menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau tidak melakukan apa-apa. Sejujurnya yang seperti ini bukanlah sikap yang tepat, sebab bisa jadi justru akan memperparah keadaan. Maka akan lebih tepat jika kita gunakan untuk bermuhasabah, berbenah diri, dan bangkit mencari solusi. Imam Syafi'i rahimahullahu berkata, Na'ibu zamanana wal aibu fina, wa ma li zamanina aibun siwana. Betapa sering kita lebih sibuk menyalahkan keadaan, padahal kesalahan itu ada dalam diri kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemarin saat adzan maghrib berkumandang, bulan Ramadan memang telah berlalu, tetapi janganlah pernah kita mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan. Sebab Ramadan bukanlah sekedar bulan, melainkan metode merubah pola hidup dan awal memulai perubahan. Maka pastikanlah untuk selalu memberikan ruang dalam diri kita, hidup bersama kita, dan kita selalu hidup bersamanya sepanjang tahun. Meski Ramadan telah berlalu, berjanjilah dalam diri kita yang terdalam bahwa puasa tidak akan berakhir, qiyamul lail ini tidak akan dilalaikan, tilawah Al-Quran tidak akan ditinggalkan. Sebab siapa yang beribadah di bulan Ramadan, menyembah Ramadan, beribadah hanya karena di bulan Ramadan saja, sungguh bulan Ramadan hari kemarin telah usai. Namun siapa yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tetap hidup dan abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi umat Islam bulan Ramadan adalah bulan yang kental dengan suasana mujahadah, kental dengan suasana tazkiyatun nafas, kental dengan suasana perjuangan, kental dengan suasana penyucian jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita membuka lembaran sejarah tentang mujahadah,
tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapatkan peristiwa-peristiwa yang fenomenal di bulan Ramadan. Salah satu di antaranya adalah peristiwa perang Tabuk, di mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Syam, menuju Tabuk, menempuh jarak kurang lebih 778 km. Di saat Rasulullah sudah tidak lagi muda, di saat usia Rasulullah sudah 62 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada peristiwa ini terselip suatu kisah yang begitu berharga, di mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabat untuk bersiap-siap berangkat ke perang Tabuk, bersiap-siap untuk berangkat ke medan perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka para sahabat menyiapkan, masing-masing menyiapkan diri. Saat itu terdapat seorang sahabat yang bernama Uqail bin Thabit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ulbah bin Thabit, seorang sahabat yang fakir. Ketika dia mendengar bahwa Rasulullah telah memberikan perintah, sungguh ingin dia bergabung bersama Rasulullah. Tetapi apa daya, kemampuannya tak sebagaimana para sahabat yang lain-lainnya. Tak memiliki harta, tak banyak harta yang dimilikinya. Bahkan untuk memberangkatkan dirinya, mempersiapkan diri untuk bergabung bersama Rasulullah, beliau tidak mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ulbah bin Zaid sehari-hari melihat pemandangan para sahabat menyiapkan diri untuk berangkat ke medan perang, bergabung bersama Rasulullah, mendengar perbincangan yang topiknya seputar keberangkatan, persiapan untuk berangkat bersama Rasulullah. Sakit hatinya Ulbah bin Zaid, begitu sedih hatinya, begitu sedih Ulbah bin Zaid. Apalagi ditambah ketika melihat betapa para sahabat begitu antusias. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya. Abu Umar bin Khattab menyerahkan separuh dari hartanya. Utsman bin Affan menginfakkan 1000 onta dan 1000 dinar. Pemandangan seperti itu membuat Ulbah bin Zaid keinginannya semakin besar, tetapi kemampuannya tak sebagaimana sahabat yang lainnya. Maka begitu bersedih Ulbah bin Zaid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ditambah lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza jaisal usrah, ghufira lahu falahul jannah." Siapa yang memberikan bekal kepada pasukan yang berangkat ke perang Tabuk, maka dia akan diberikan ampunan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam jannah. Bertambah bertindih-tindih kesedihan Ulbah bin Zaid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka malam harinya Ulbah bin Zaid sama sekali tidak bisa tidur. Mencoba memejamkan mata, pikirannya ingin berangkat bersama Rasulullah, tetapi kemampuan tidak ada. Ingin untuk melakukan amal salih, ingin untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin ketika Allah telah bertanya di hari kiamat, "Kemana engkau wahai Ulbah bin Zaid?" ketika Rasulmu berangkat ke medan perang. Ulbah bin Zaid tak ingin ada jawaban bahwa beliau tak melakukan apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pada malam hari itu Ulbah bin Zaid bangkit berdiri mengambil air wudhu. Maka beliau segera melakukan sholat. Seusai sholat beliau menumpahkan seluruh kesedihannya, menumpahkan seluruh keinginannya, menumpahkan seluruh harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata dalam doanya, "Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk berjihad, Engkau perintahkan kami untuk berangkat ke Tabuk, sedang Engkau tidak memberikanku sesuatu apapun untuk bekal berangkat bersama Nabi-Mu. Maka malam ini saksikanlah ya Allah, sungguh aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari perlakuan buruknya kepadaku.
Aku sedekahkan kehormatanku bagi setiap muslim yang pernah mencaci makiku. Aku sedekahkan seluruh kehormatanku dari seorang muslim yang pernah menghina diriku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa itu beliau ulang-ulang. Beliau tak mempunyai apapun. Yang ada adalah keadaan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka beliau melanjutkan, kalau sekiranya aku punya sebagaimana yang mereka punya, aku akan infakkan untukmu. Aku hanya punya kehormatanku sebagai seorang muslim. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah aku sedekahkan semuanya di jalanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulbah bin Zaid begitu ingin ketika Allah kelak bertanya kepadanya, di mana engkau wahai Ulbah bin Zaid? Ulbah bin Zaid ingin mempunyai jawaban bahwa dia berada di samping Rasulullah, bahwa dia bersama Rasulullah, bahwa dia berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa seperti ini di bulan Ramadan, di masa Rasulullah atau masa setelahnya begitu banyak, memberikan isyarat kepada kita bahwa bulan Ramadan bukanlah bulan untuk menyerah, bukanlah bulan kemudian pasrah begitu saja. Ulbah bin Zaid kendati tidak punya apa-apa, beliau tetap bangkit, beliau tetap berusaha dengan keterbatasan yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan juga bulan yang identik dengan penyucian jiwa, identik dengan tazkiyatun nafas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk tazkiyatun nafas yang paling utama, penyucian jiwa yang paling efektif menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Maka akan kita dapi sosok para ulama, para solihin, orang-orang sebelum kita hasratnya begitu tinggi untuk melakukan penyucian jiwa. Bahkan ketika mereka tidak mampu untuk melakukannya, bukan berlalu begitu saja. Kesedihan betul-betul menggelayuti pada diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu di antaranya adalah Al-Allamah Ibnu Qasim rahimahullah. Beliau suatu ketika bertanya kepada keluarganya, "Ainal mushaf?" Tolong ambilkan aku Al-Quran. Tolong carikan di mana mushaf Al-Quranku. Kemudian keluarganya menjawab dan bertanya kepada ayahnya, "Ayahanda, bukankah engkau hafal Al-Quran? Bukankah engkau seorang hafid Al-Quran?" Qala bal. Betul, aku memang hafal Al-Quran. Walakin istaqtu li hurufihi. Tetapi aku begitu sangat merindukan membaca sambil melihat huruf-hurufnya. Lain halnya dengan apa yang terjadi pada sosok As-Syahid kama nahsabuhu Dr. Mursi misalnya. Ketika beliau di penjara, beliau menceritakan bahwa orang-orang sipir penjara menghalang-halangi beliau untuk memegang Al-Quran, menghalang-halangi untuk diberikan Al-Quran kepadanya. Tetapi apa kata beliau? Mereka menghalang-halangiku untuk memegang Al-Quran. Padahal mereka tidak tahu, sungguh aku telah hafal Al-Quran 30 tahun yang lalu. Yang aku inginkan hanya memegang fisik. Yang aku inginkan hanya melihat huruf-hurufnya. Yang aku inginkan membaca sambil melihat huruf-hurufnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lain halnya dengan seorang ulama yang bernama Abu Bakar Ayyash. Pada saat beliau menjelang kematiannya, keluarganya berkumpul, anak istrinya berkumpul, dan mereka menangis semuanya di sisi Abu Bakar bin Ayyash. Maka kemudian Abu Bakar bin Ayyash berkata kepada keluarganya, "La tabku, janganlah kalian menangis. Fa inni khatamtul Qur'an fi hadhihi zawaya 13,000 khatmatan." Sungguh di rumah ini, di kamar ini, aku telah menghatamkan Al-Quran 13.000 kali.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang ulama Abu Dawud menceritakan suatu ketika berkunjung ke rumah Al-Qurs Al-Harithi. Ketika berkunjung ke rumah kawannya, didapati kawannya sedang menangis. Faqultu ma yubkika? Apa yang membuat engkau menangis wahai kawanku? Qala lam aqra bariha hisbi minal Qur'an wa ma adunnuhu illa bidzambin fa'altu. Semalam terlewatkan bagiku tidak membaca Al-Quran, dan aku berkeyakinan pasti itu karena dosa yang telah aku lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan para solihin dalam melakukan penyucian jiwa adalah perjalanan yang begitu menakjubkan. Perjalanan yang menembus hati kita. Penyucian jiwa, perjalanan penyucian jiwa menjadi inspirasi bagi kita. Betapa mereka betul-betul bersungguh-sungguh dalam persoalan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, atau ayat hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah menceritakan kelak akan ada orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Dia adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan orang ini kemudian menepi dari panasnya api neraka. Keluar perlahan dari neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang ini sudah keluar dari neraka, beberapa langkah dari neraka, orang ini kemudian berdoa kepada Allah karena saking girangnya. Alhamdulillahilladzi a'tani. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku karunia yang belum pernah diberikan kepada orang sebelumku dan orang setelahku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang ini sudah begitu kepayahan dan merasakan panas neraka yang begitu sangat, dia melihat pohon yang begitu rindang. Kemudian dia memberanikan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adnini minha fa astadillu bidhilliha. Ya Rabb, bolehkah aku berteduh di pohon itu? Astadillu bidhilliha wa ashrabu min ma'iha. Ya Rabb, bolehkah aku berteduh di pohon itu, memakan buahnya, meminum mata air yang mengalir di bawah pohon tersebut? Kemudian Allah bertanya kepada orang ini, apakah kalau aku kabulkan permintaanku wahai hambaku, engkau tidak akan meminta yang lainnya lagi? Orang ini kemudian segera menjawab, raditu ya Rabb, pasti aku tidak akan meminta yang lainnya. Ketika orang ini sudah berteduh di pohon yang rindang tersebut, menikmati memakan buahnya yang ranum, minum di mata air yang mengalir di bawahnya, melihat pohon yang kedua, melupakan janjinya kepada Allah tak akan meminta yang lainnya. Kembali dia memohon kepada Allah ketika melihat pohon yang kedua, yang lebih rindang, yang lebih ranum buahnya, yang lebih segar mata airnya. Adnini minha fa astadillu bidhilliha. Izinkan aku berteduh di bawah pohon tersebut. Begitu terus ketika melihat pohon yang ketiga, melupakan janjinya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang ini sudah berada di pohon yang ketiga, semakin dekat dengan pintu neraka, semakin mendengar penghuni surga yang berbahagia, penghuni surga yang bercengkrama, penghuni surga yang tertawa. Semakin dekat aroma surga, semerbak wangi surga begitu terasa di penciumannya.
Kemudian dia memberanikan diri meminta kepada Allah, Ya Rabbi adkhilniha, izinkan aku masuk ke dalam surga. Allah kembali mengingatkan, bukankah engkau telah berjanji tak akan meminta yang lainnya, wahai hambaku? Orang ini berkata, Ya Rabb, kali ini saja aku tak akan meminta yang lainnya. Cukup izinkan aku masuk ke dalam surga, tak akan meminta yang lainnya, ya Rabb. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika orang ini sudah diizinkan masuk ke dalam surga, dia mulai melangkahkan kakinya ke dalam surga. Kaki yang kanan seakan-akan sudah dilangkahkan, tetapi kaki yang kiri tertahan. Seakan dia sudah berusaha melangkah, tetapi kaki yang kiri seakan ada yang memegang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Antara bahagia dan ragu, antara bahagia dan tak percaya, Allah kemudian berkata kepada hamba ini, masuklah engkau ke dalam surga. Ayunkan langkahmu, masuklah engkau ke dalam surga. Aku izinkan engkau masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam keadaan bahagia dan tidak hampir tak percaya seperti itu. Kemudian Allah berkata kepadanya, Aradhita laka malakun min mulukid dunya. Bagaimana kalau aku berikan surgamu sebagaimana kenikmatan, kekuasaan yang dimiliki oleh raja yang pernah berkuasa di dunia? Orang ini kemudian berkata, Raditu ya Rabb, engkau berikan itu aku terima ya Rabb. Apakah engkau tak akan meminta yang lainnya? Orang ini menjawab, tidak ya Rabb. Kemudian Allah berkata kepada orang ini, walaka asra amsalihha. Bagaimana kalau aku lipatkan kenikmatannya, aku lipatkan luasnya, aku lipatkan segalanya 10 kali lipat. Raditu ya Rabb. Bagaimana kalau lipatkan 10 kali lipat lagi? Raditu ya Rabb. Bagaimana kalau aku lipatkan 10 kali lipat lagi? Allah sampai berfirman 5 kali kepada orang ini. Dalam artian, bagaimana kalau dilipatkan 50 kali lipat? Orang ini berkata, Raditu, aku ridho. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa bahagianya orang ini. Dia adalah orang yang masuk ke dalam surga yang terakhir kalinya. Yang terakhir dikeluarkan dari neraka, dan orang terakhir yang dimasukkan ke dalam surga. Betapa bahagianya orang ini mendapatkan surganya 50 kali lipat dari raja kerajaan yang pernah berkuasa di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam keadaan seperti itu Allah berkata kepada hamba ini, tamanna, berangan-anganlah, ingat-ingatlah, mungkin dahulu engkau di dunia menginginkan sesuatu, bayangkanlah akan aku kabulkan. Tamaitu kada ya Rabb, Allah langsung kabulkan. Aku menginginkan ini ya Rabb, Allah langsung kabulkan. Hingga orang ini menyebutkan berbanyak hal yang dia inginkan ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai kemudian Allah mengingatkan kepada orang ini, tamanna ya abdi, coba engkau ingat-ingat lagi wahai hambaku. Mungkin engkau dahulu di dunia menginginkan sesuatu dan engkau ingin agar sekarang itu terwujud wahai hambaku. Tamanna ya abdi. Orang ini berkata kepada Allah, cukup ya Rabb. Semuanya telah engkau kabulkan. Semua yang aku inginkan dunia telah engkau kabulkan ya Rabb. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang ini pun melangkah masuk ke dalam surga, menuju surganya, menuju istananya. Ketika orang ini melihat, ketika sedang menuju istananya, orang ini melihat seorang laki-laki yang tampan, putih pakaiannya, rapi rambutnya, wangi aromanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang ini kemudian sujud di hadapan orang yang ditemuinya. Maka Allah menegurnya, kenapa engkau sujud di hadapan orang tersebut? Orang ini berkata kepada Allah, ya Rabb, adzunnuka anta. Aku kira itu engkau ya Rabb. Aku sujud untuk berterima kasih kepadamu ya Rabb. Apa kata Allah? Hadhihi khadimun min khaddamika. Wahai hambaku, dia ini adalah salah satu dari pembantumu di surga. Ini adalah hanya salah satu dari pembantumu di istana.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang ini berdiri kembali menuju surganya, menuju istananya. Ketika melihat bangunan yang begitu megah, bangunan yang begitu menakjubkan di hadapannya, orang ini sujud kembali. Allah menegur kembali orang ini. "Malaka ya abdi, kenapa engkau melakukan ini wahai hambaku?" Orang ini menjawab, "Adunnuhu anta ya Rabb." Aku kira itu adalah engkau ya Rabb. Aku ingin berterima kasih kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai hambaku, ini adalah istana." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang terakhir ini masuk ke dalam surga, dikeluarkan dari neraka dengan kenikmatan yang seperti itu. Semoga puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah. Tarawih kita menjadi tarawih yang amalan makbulah. Apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bidunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma irfa' 'anna al waba'a wal bala'a wal ghala'a wal mihan wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.